Ada beberapa bagian plot cerita yang menyisakan tanya. Yang paling mencolok tentu saja kenapa hampir semua anak buah Bisman kepalanya botak, dan kenapa rambut Andy Rif terlihat kentara sekali seperti rambut palsu. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Susana Santet Dosa di Atas Dosa adalah film horor yang disutradarai Azhar Kinoy Lubis. Film ini dibintangi Luna Maya, Reza Rahadian, Cliff Sangra, Iwake, Andy Rif, Adi Bing Slamet, Ence Bagus, Aziz Gagap, Nai Jenar Maisa Ayu, Nunung, Elmanik, Budi Bima, Yati Surahman, dan lain-lain. Susana yang diperankan Luna Maya dicintai oleh Bisman yang diperankan Cliff Sangra, penguasa desa yang kejam. Namun karena haus kekuasaan, Bisman malah menyantet ayah Susana hingga tewas. Dendam atas kematian sang ayah pun mendorong Susana mempelajari ilmu santet. Ketika balas dendam, Susana menyadari kekuatan Bisman jauh lebih besar dari yang ia duga. Di tengah perjalanan, ia jatuh cinta pada Pramuja yang diperankan Reza Rahadian, pria taat agama yang tak mengetahui rahasianya. Hingga akhirnya Susana dihadapkan pada pilihan meneruskan dendam atau mempertaruhkan segalanya demi cinta. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film ketiga Luna Maya sebagai Susana ini mengadaptasi bebas film Susana yang berjudul Santet Ilmu Pelebur Nyawa tahun 1989. Kisahnya masih setia dengan elemen-elemen asli dari film pendahulu, hanya saja ada beberapa plot yang dipelintir tanpa mengubah esensi cerita. Seputar kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan seorang Bisman terhadap Susana, di mana cinta ditolak, dukun terpaksa bertindak. Film revenge dengan tokoh utama Susana ini lebih nyerempet ke kisah-kisah heroik dari seseorang yang awalnya bukan siapa-siapa, namun di perjalanan cerita berubah menjadi seseorang yang sanggup melawan dan mengakhiri ketidakadilan meski harus berakhir dengan pengorbanan. Meski saya juga kecewa dengan ujung cerita yang nampaknya memilih cara paling aman untuk menutup sekelumit kisah kasih Susana. Terasa sekali Jujur Prananto sang penulis memberi muatan emosional pada karakter Susana dan Pramuja sehingga alur cerita lebih menitik beratkan pada kisah cinta mereka. Namun pada eksekusi, eksplorasi romantisme yang terjalin antara keduanya hanya bergejolak di permukaan. Terasa ada ganjalan yang membuat keduanya nggak jatuh cinta pol-polan, seakan cuman setengah-setengah saja. Bahkan saya malah merasa usaha Bisman untuk bisa mendapatkan hati Susana lebih effort dan cukup problematik. Bisman yang diperankan Cliff Sangra bukan sekedar Romeo bertopeng buaya. Bisman hanyalah manusia yang terjebak pada identitas yang salah. Karena saking peliknya karakter Bisman, keterlibatan Reza Rahadian sebagai Pramuja malah kalah popularitasnya. Meski Pramuja digambarkan sebagai perwakilan tokoh protagonis sempurna, namun kisahnya di film ini malah menjadi sekedar tempelan. Pramuja cuma karakter putih yang gak banyak terlibat konflik rumit, berbeda dengan Susana dan Bisman yang memang sama-sama menjadi karakter abu-abu karena memiliki problematika yang mengaburkan sisi baik dan jahat di prinsip hidup mereka masing-masing. Ada beberapa bagian plot cerita yang menyisakan tanya. Yang paling mencolok tentu saja kenapa hampir semua anak buah Bisman kepalanya botak, dan kenapa rambut Andy Rif terlihat kentara sekali seperti rambut palsu yang dipasang asal-asalan. Apakah ini sebagai bentuk tribute untuk para penjahat era film Susana kala itu?
Sayang sekali geng botak ini nggak dieksplor eksistensinya, hanya sebatas anak buah semata tanpa memiliki filosofi berarti. Dikabarkan biaya produksi film ini katanya yang termahal dan termegah ketimbang dua film Susana sebelumnya. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan desain produksinya yang memang benar-benar berusaha menampilkan setting lokasi seautentik mungkin. Dari lokasi, propertinya, bahkan orang-orangnya pun dibikin semirip dengan nuansa tahun 80-an. Seakan berusaha setia dengan mencoba membangkitkan nuansa Susana asli melalui adegan-adegan ritual yang ikonik. Dosa di atas dosa menurut saya mahal di komedi. Film ini seakan tidak mau serius untuk melucu, namun ada beberapa lawakan lawas yang masih tetap saja bikin senyum-senyum. Apalagi kemunculan perewangan dukun Gayatri yang langsung bikin saya ketawa. Film ini juga menyajikan visual horor kolosal yang megah. Pengambilan gambar dirancang untuk membangun ketegangan secara visual tanpa harus selalu mengandalkan jumpscare murahan. Malah saya tidak merasa kalau film ini ada jumpscare-nya. Sebagai film dengan biaya produksi besar, kualitas visual effect dan CGI digunakan untuk mendukung adegan mistis dan santet agar terlihat lebih realistis dan brutal. Namun sebagian terlihat aman, tapi ada juga yang nyatanya masih kasar. Termasuk prostetik yang menutupi wajah Luna supaya bisa mirip Susana. Karena pada eksekusinya, beberapa kali wajah Luna mengalami inkonsisten struktur wajah. Sesekali mirip Susana, terkadang mirip Revalina S. Temat, dan wajah-wajah asing lainnya. Mungkin kedepannya Luna Maya tidak perlu lagi bertopeng untuk menjadi orang lain. Bukankah akan lebih menantang bagi Luna bisa memerankan karakter Suketi, Alicia, Katemi, Nyi Blorong, dan karakter-karakter lain yang pernah dimainkan oleh Susana? Kalaupun Sunil Soraya masih berburu cuan secuan-cuannya, saya sih lebih menyarankan untuk meremake kembali Telaga Angker dan Malam Satu Suro. Pada akhirnya ada satu hal yang membuat saya merasa terbawa langsung untuk bernostalgia di masa jadul. Bagaimana film ini menyiratkan pesan moral bulat-bulat sebesar-besarnya sejelas-jelasnya. Sama seperti film-film Susana di masa-masa itu. Demikian video reaksi dari film Susana Santet Dosa di Atas Dosa yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.